بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Allahumma bi Quran. Allah, semoga yang teman-teman mengikuti kajian kali ini sambil membaca Al-Quran semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah ya teman-teman sudah membaca Al-Quran. Nah, teman-teman yang mau lupa mau ngomong apa. Jadi teman-teman yang mau di ngajiin pas wedding gitu. Pas wedding gitu maksudnya. Ini kan bisa ke Akhina Rensu, Akhina Rena. Ada namanya ngaji di wedding. Boleh di chat aja di IG-nya. Pri yang buat nikah besok. Tuh. Untuk besok ya. Nanti mah besok nggak bayar lagi. Buat hari ke depan besok doang. Nggak bisa. Oh baik. Jadi boleh langsung di chat. Di follow IG-nya ngaji di wedding. Enggak, itu mah hanya memfasilitasi aja buat itu. orang-orang yang kesusahan nyari touring ya. Nah, sudah ada. Maksudnya di TH itu lengkap gitu maksudnya. Jadi nggak ada apa lagi, ada WO. Ada. Yang ngaji ada. Ada MC ada. Yang ngaji ada. Ada. Cuma jodoh doang nggak ada. Nikah doang. Tinggal nikah. Tapi buat yang mau nikah juga ada. Ada, insyaallah dipermudah ada ya. SKM. Udah berjalan itu. Nanti insya Allah kalau ada semoga next
batch 2 insya Allah semoga ada. Jadi teman-teman silahkan ikut karena itu sangat bermanfaat Betul. dalam pernikahan. Jangan sampai salah langkah menuju pernikahan Betul. atau memilih calon yang salah. Iya, betul. Ini akibat insecure bisa menyebabkan kita itu salah mencari pasangan. Betul. Iya, karena kadang bisa gini, saya mah apa tuh? Ya udahlah, mending ada yang mau sama saya. Nah, itu hati-hati loh. Kita jangan sampai terjebak dengan kata-kata seperti itu gitu. Aku mah apa gitu, aku mah apa. Yang penting ada yang mau juga udah alhamdulillah. Jangan kayak gitu. Justru kan seorang muslim itu, lagi seorang yang taat kepada Allah, dia tuh harus punya prinsip gitu kan. Harus punya kekuatan ya, kekuatan rohani gitu kan, maupun kekuatan fisik gitu ya. Kekuatan fisik dalam artian ya pemikiran kita dan lain sebagainya. Jangan sampai ya feeling introvert ya. Ngerasa bahwa ini tidak mampu gitu. Ngerasa diri down dan sebagainya. Nah, ini insya Allah bakal dikupas tuntas oleh Ustaz Samsam. Insya Allah. Terima kasih Akhuna Rensu. Iya, sama-sama. Sudah mengisi kajian ini dengan sangat hangat sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ditinggal sendiri lagi. Terima kasih. Alhamdulillah sekarang Ustaz Samsam sudah hadir ya. Alhamdulillah. Mungkin boleh teman-teman disiapkan untuk untuk catatannya. Entah itu melalui buku tulis atau melalui HP, silakan dipersiapkan bukunya. Boleh sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang tidak ada uzur, silakan diaktifkan videonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman kabarnya sehat semuanya ya? Sehat. Ini ada 61 partisipan teman-teman. Dengan kondisi COVID seperti ini, kita belum bisa mengadakan kajian offline, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita, kekhusyuan kita untuk sama-sama mengkaji ilmu ya, terutama di kajian teman hijrah ini. Dan tentu duduknya kita di majelis ilmu ini salah satu jalan yang paling dekat untuk mendapatkan surganya Allah. Nabi SAW sampaikan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, "Man salaka tariqan", siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang jalan itu adalah jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan buat orang tersebut, jalan menuju surga. Mudah-mudahan ini salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan ya dalam hidupnya. Pada sore hari ini kita insya Allah mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu tentang insecure gitu ya. Insecure. Kenapa manusia itu kadang-kadang merasa dirinya insecure gitu kan? Padahal dulu pernah dia dengan iblis kan. Walaupun iblis itu sebetulnya insecure terhadap manusia, insecure terhadap Nabi Adam kan. Ketika iblis mengatakan, kenapa Adam itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam? Sementara kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku ini diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam itu kan diciptakan dari tanah. Itu
kalimat iblis. Jadi merasa insecure terhadap kita. Gitu. Maka Allah menyampaikan kepada kita, manusia, kita dalam surah At-Tin ya teman-teman. Surah At-Tin. Insya Allah saya kira sudah hafal nih surah At-Tin ini. Apa kata Allah dalam surah At-Tin? Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Jadi satu-satunya makhluk yang sempurna ya ini menurut Allah ya, kita manusia. Maka janganlah kita kemudian merasa rendah diri, meng-underestimate diri kita, atau merasa diri kita kemudian tidak insecure, hingga melupakan untuk selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal penting yang harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita, bahwa manusia kita diciptakan oleh Allah itu supaya kita menjadi bersyukur, ya, bukan malah merasa minder, merasa rendah diri. Ya, kalau rendah hati baik, bagus. Tapi kalau rendah diri, nah itu yang kurang bagus. Ya. Jadi bahkan Islam itu kan ada hadis mengatakan begini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Jadi kita sebagai muslim harus merasa bangga, harus merasa bersyukur, jangan merasa insecure justru. Kita sebagai muslim. Bahkan berani menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim. Gitu. Identitas kita sebagai seorang muslim. Dengan kita datang ke masjid, kita rajin baca Quran misalkan, kita rajin menghadiri kajian-kajian. Itu salah satu bentuk syiar Islam, itu salah satu bentuk kita bangga dengan identitas Islam yang kita miliki. Dan inilah yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi muda muslim. Bukan justru sebaliknya, kita merasa nggak pede dengan Islam ini. Padahal tadi kata Nabi, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya. Nah, ini hal yang perlu kita fahami teman-teman, hal yang perlu kita renungi bersama, bahwa tidak perlu dalam diri kita ada rasa minder, ada rasa rendah diri, gitu kan? Ya, ini sebagai seorang muslim. Bagaimana sih cara-cara agar kita jauh dari sikap insecure? Selain tadi kita harus bersyukur, satu, kita harus yakin bahwa Allah menciptakan kita itu dengan sebaik-baiknya bentuk, yang pertama, yang kedua dengan sebaik-baiknya potensi. Dengan sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya potensi. Artinya begini, kita tidak mungkin menyamakan diri kita dengan orang lain. Orang lain ahli di satu bidang, sebetulnya kita pun punya keahlian di bidang-bidang tertentu. Ya, di bidang sesuai dengan passion kita. Jadi setiap manusia itu, setiap individu itu unik. Ya, setiap individu itu unik. Setiap diri kita itu unik. Gitu. Tidak bisa kita samakan kita dengan orang lain misalkan. Enggak. Tapi kita tuh punya kelebihan. Maka fokus pada kelebihan yang kita miliki. Jangan pernah kita meng-underestimate atau menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Jadi tentu yang pertama adalah berhenti kita menyalahkan diri kita. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan kita dengan sebaik-baiknya potensi yang Allah berikan. Ada orang yang potensinya yang mungkin jago public speaking, gitu kan? Tapi ada teman kita yang nggak bisa ngomong, tapi kalau jualan, dia laku terus, gitu kan. Nah, ini berarti potensinya dia di jualan, gitu kan. Walaupun nggak pakai ngomong jualannya. Ada kan yang seperti itu, gitu kan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, coba teman-teman lakukan apa yang teman-teman senangi. Lakukan apa yang teman-teman hobi, gitu. Makanya kan orang bilang bahwa kerja yang bagus itu adalah hobi yang dibayar. Kerja yang bagus itu adalah hobi yang dibayar. Setiap potensi yang ada dalam diri kita,
pasti itu merupakan peluang dari Allah buat kita, baik untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan akhirat. Ya. Maka kerjakan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita hobi. Lihat aja para sahabat Nabi, ternyata tidak semuanya itu tidak semuanya hafalan Qur'annya banyak. Ada sahabat yang hafalan Qur'annya sedikit, seperti tapi dia punya kelebihan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dalam beberapa riwayat itu disebutkan pernah diprotes gitu ya oleh sahabat yang lainnya. Khalid gitu, kalau engkau mengimami sholat, kenapa yang dibaca itu surat itu lagi? Apa jawaban Khalid bin Walid? Sesungguhnya yang aku hafal hanya surat itu. Tapi Khalid bin Walid dikenang oleh orang bukan karena hafalan Qur'annya, tapi dikenang karena apa? Karena dia seorang panglima perang yang tidak pernah kalah di medan pertempuran. Ya. Kalau Khalid bin Walid mengukur diri dengan para hufad, mungkin dia insecure gitu. Wah, saya mah apa tuh cuman kalau bahasa kita ya, saya mah apa tuh cuman rangining goreng gitu kan. Nah, Khalid bin Walid tidak seperti itu, tapi dia punya kelebihan. Apa kelebihan? Panglima perang. Sehingga kalau hari ini disebut nama Khalid bin Walid, ya, maka yang kita ingat adalah bahwa beliau adalah seorang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Ada sahabat misalkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak dikenal sebagai seorang bisnismen, enggak. Seorang hafizul Quran, enggak. Tapi dia dikenal sebagai orang yang pandai berbisnis, ya, hingga dengan bisnis yang dia lakukan, harta yang dia dapatkan, dia gunakan dalam rangka berjuang dalam Islam. Bahkan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, gitu kan? Abdurrahman bin Auf, lihat. Jadi kelebihannya apa? Ketika disebut Abdurrahman bin Auf, bisnisnya, ya, usahanya, gitu kan? Ketika dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf kan ditawari itu, wahai Abdurrahman, kalau engkau mau menikah, aku punya 3 istri, kata sahabatnya. Maka aku akan ceraikan, silakan kau nikahi. Kalau engkau butuh modal buat usaha, maka ambil 1/3 dari hartaku. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Tidak perlu, kata Abdurrahman bin Auf. Dullani ala suq. Cukup tunjukkan padaku di mana pasar. Makanya katanya, kenapa sampai hari ini umat Islam itu maju, kelebihan umat Islam itu salah satunya bukan di produksi, tapi di marketing gitu. Karena dulu Abdurrahman bin Auf pun mengatakan, Dullani ala suq. Tunjukkan padaku di mana pasar. Ya. Kalau kita ke Mekah, jalan-jalan hari ini, ternyata produk-produk yang dijual di Mekah itu rata-rata produk-produk Cina gitu. Tapi yang jualnya ya orang-orang Islam, gitu kan? Jadi kelebihan orang Islam dijualannya bukan diproduksi. Kalau kita lihat sejarah, ya kalau kita lihat sejarah, maka yang memproduksi kadang bukan Muslim, tapi memasarkan. Sekarang kan banyak usaha-usaha kecil gitu ya, UMKM, all shop dan seterusnya. Yang itu para pedagangnya adalah para pedagang Muslim. Kita bisa lihat ternyata ini dari kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau disebut misalkan seorang ulama, ya, orang yang hafizul Quran, banyak pemahaman fikihnya bagus, siapa? Ya Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Umar, gitu kan? Ya, jadi setiap sahabat itu punya kelebihan. Dilihat saja Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu memiliki karakter yang berbeda kan? Abu Bakar dengan kelembutannya, dengan kesopanannya, dengan adabnya, Umar dengan tegasnya, ya. Utsman disebutkan adalah seorang sahabat yang sangat pemalu, tapi di sisi lain beliau juga adalah seorang miliarder gitu kan. Ali dengan jiwa kemiliterannya, keprajuritannya. Ini jadi belajar sirah itu memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah memberikan kelebihan kepada setiap orang. Maka teman-teman fokus pada kelebihan diri kita, ya. Jangan fokus pada kelemahan diri kita. Kalau dianalogikan begini, kalau kita ngasah golok, maka yang diasah adalah bagian apanya? Bagian yang tajamnya atau bagian yang tumpulnya? Tentu bagian yang tajamnya. Kalau kita mengasah bagian yang tumpul sampai kapanpun nggak akan benar gitu.
Tapi kalau kita mengasah bagian yang tajam, ya itulah memang seharusnya. Begitulah kita. Setiap manusia kita punya kelebihan, maka asah kelebihan itu. Fokus pada kelebihan itu. Sementara kekurangan yang ada pada diri kita siasati. Ya, siasati. Dan ketika kelebihan itu muncul, dihargai oleh orang, maka orang akan melupakan kelemahan kita. Dan mereka fokus pada kelebihan kita. Nah, gitu ya. Ini sebagai pengantar dulu nih. Ya, nah itu tentang. Jadi yang kedua, teman-teman lakukan hal-hal yang teman-teman senangi. Ya, teman-teman yang itu merupakan hobi. Kemudian teman-teman sampai yang ketiga, sampaikan kepada orang-orang yang terdekat. Ya, kalau kita punya orang tua, ya punya kakak, teman dekat, ya sahabat karib, sampaikan. Jadi memang budaya ngobrol, budaya curhat itu diajarkan dalam Islam. Tapi jangan sampai salah curhat kita. Jangan sampai salah orang kita curhat gitu. Nah ini yang berbahaya. Kalau kita curhatnya pada orang yang benar, ya, kita punya kelebihan. Kita kan dalam hidup ini punya banyak masalah ya. Sebetulnya mengasih masalah buat kita semakin dewasa. Buat kita semakin bisa mengoptimalkan potensi kebaikan yang ada pada diri kita. Bukan sebaliknya. Gitu kan? Nah maka bagi kita ketika ada hal-hal seperti itu, cerita sama orang, sampaikan. Kalau ada kendala apa, ya kita manusia itu kan kita punya cita-cita. Ya. Tentu untuk mencapai cita-cita itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Nah, ketika ada kendala-kendala itu, maka disampaikan kepada seseorang yang menurut kita itu bisa dipercaya atau dekat dengan kita, gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman. Jangan lupa kita menghargai setiap perkembangan prestasi yang ada dalam diri kita, sekecil apapun. Ya. Kita punya prestasi apa? Hargai. Juara lomba makan kerupuk tingkat RT, gitu kan? Itu prestasi kan? Hargai diri kita. Jangan makan kerupuk doang. Enggak, itu penghargaan yang luar biasa. Juara lomba balap karung. Alhamdulillah waktu kecil saya balap karung juara 1 terus gitu kan. Hargai dengan apa? Ya, dengan memberikan penghargaan pada diri kita sendiri. Banyak orang itu tadi fokus pada kelemahan. Sehingga ketika disebutkan kelebihan, dia seakan-akan tidak punya kelebihan. Padahal enggak. Allah itu nyipta kita tuh spesial gitu. Menciptakan kita itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tapi jangan fokus pada kekurangan, fokus pada kelebihan yang kita miliki. Maka hargai setiap usaha kita. Ya. Setiap keberhasilan yang kita lakukan, maka berikan penghargaan dalam diri kita. Dan berikutnya teman-teman, jangan lupa yang berikutnya adalah untuk senantiasa bertemu dengan hal-hal baru, ya. Kemudian bertemu juga dengan orang-orang yang baru. Ini yang perlu kita lakukan ya, untuk supaya kita tidak insecure, merasa rendah diri, yang akhirnya mengakibatkan kita jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, baik teman-teman, kuncinya apa? Nah, kuncinya saya mungkin izin share ya. Kita harus senantiasa bersyukur. Ya. Bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan justru kita jauh dari Allah, tidak mau bersyukur gitu kan, malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa lihat dari sini ada satu kisah menarik, kisahnya Nabi Sulaiman ya, dan kisahnya Qarun. Nabi Sulaiman, siapa Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman itu kan anaknya Nabi Daud alaihi salam, diberikan kerajaan oleh Allah yang begitu besar sampai pasukannya bukan hanya dari kalangan manusia, ada bangsa jin gitu kan. Siapa coba yang raja punya pasukan bangsa jin? Nggak ada kan? Ada dari kalangan binatang, ada semut gitu kan? Ada ya seluruh makhluk ini ditaklukkan oleh Allah agar dijadikan pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan kalau kita baca ada burung hudhud kan? Burung hudhud ya. Nabi Sulaiman itu diberikan kerajaan yang begitu luar biasa, begitu besar, sampai kemudian apa? Sampai mendapatkan puncak kenikmatan dunia. Ya. Tapi apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam?
Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Yabluwani aashkuru am akfur. Nah, ini kalimat hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari Tuhanku, dari keutamaan yang diberikan oleh Allah Tuhan. Aashkuru am akfur. Apakah dengan itu aashkur, aku bersyukur, am akfur, atau justru sebaliknya aku ini kufur. Itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebaliknya beda dengan Qarun gitu. Qarun mengatakan ini adalah, kata Qarun, tidak lain kecuali dari kehebatan ilmuku. Itu kan beda sikap ya antara Nabi Sulaiman dengan Qarun. Qarun itu kan orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia merasa sombong dengan hartanya, ya. Kemudian apa? Ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi. Makanya kenapa disebut ada sekarang itu istilah harta karun. Harta karun itu nama aslinya harta Qarun, gitu kan? Karena dulu hartanya si Qarun itu ditenggelamkan di muka bumi, ya. Kemudian ya oleh Allah dihilangkan karena kesombongan dia. Maka beda sikap tadi antara Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Qarun. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan ini dari Allah, maka aku harus banyak bersyukur sama Allah. Tapi Qarun mengatakan ini karena ilmuku, karena usahaku. Ya, kita misalkan dikasih apa sama Allah, lulus kuliah. Kita harusnya mengatakan ini dari Allah, hadza min fadli rabb. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ashkuru am akfur, atau aku syukur atau aku kufur. Dapat jodoh gitu ya. Laki-laki yang ikhwan dapat jodohnya cantik, putih, soleha, hafal Quran 30 juz. Nah, gitu kan. Itu kan biasa ekspektasi laki-laki itu begitu, ya. Maka mengatakan ashkuru am akfur, ya. Bagi laki-laki yang mendapatkan seperti itu mungkin anugerah. Bagi akhwatnya bisa jadi laki-lakinya musibah gitu. Kita nggak tahu gitu kan, ya. Maka bilang apa? Ashkuru am akfur. Saya ini harus bersyukur sama Allah. Ya, si perempuannya saya harus bersabar. Berarti sepanjang hidup saya harus sabar gitu. Ya, mendapatkan laki-laki seperti kamu gitu kan. Nah, ketika dapat nikmat, maka kembalikan pada Allah. Ya. Orang bersyukur itu kan ketika mendapatkan nikmat, dia kembalikan kepada yang ngasih nikmat. Nikmat Allah itu kan, kata Allah dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau pengen ngitung-ngitung nikmat Allah, kau gak akan bisa ngitung. Saking apa? Saking banyaknya nikmat Allah, kita gak akan bisa ngitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Engkau gak bakal bisa ngitung. Nafas aja. Kita hari ini nafas gitu. Makanya ada seorang kakek-kakek kan ditanya, kakek katanya, abah gitu kan, bah, apa rahasianya panjang umur? Usianya sudah 80, 90 tahun. Rahasianya satu, kata si abah. Apa, bah? Jangan berhenti bernafas, kata dia. Itu rahasia panjang umur. Jangan berhenti bernafas, gitu kan. Iya, coba aja, 5 menit, 10 menit kita gak nafas, apa yang kita rasakan? Ya, orang, ya, teman-teman kita, saudara kita yang meninggal karena COVID, salah satunya kenapa? Mereka sesak nafas. Nggak bisa nafas gitu. Akhirnya apa? Biiznillah, qadarullah, meninggal. Salah satu sebabnya. Nah, maka nikmat nafas saja. Apalagi nikmat dari Allah. Nikmat menggaruk. Menggaruk itu nikmat gak, teman-teman? Nikmat ya. Makanya kalau lagi apapun, kalau lagi ini kan, apalagi saling garuk sama temen, gitu kan, nikmat banget. Apalagi kalau sudah menikah, suami istri saling menggaruk, wah itu nikmat juga itu. Ya. Itu menggaruk itu luar biasa. Makanya kalau lagi sholat pun, kalau gatel ya di apa? Digaruk kan. Berarti itu nikmat dari Allah. Jadi nikmat itu banyak. Maka ashkuru am akfur. Apakah kita syukur atau justru sebaliknya kufur? Jangan seperti si Qarun tadi mengatakan apa? Hadza min ilmin. Ini kan hasil usahaku. Ini kan hasil jerih payahku, enggak seperti itu. Nah, ini yang pertama ya, teman-teman, yang harus kita renungi
bahwa namanya sejarah ya, itu akan berulang. Namanya sejarah itu kronologinya sama, sifatnya sama, tapi yang beda apanya? Yang beda adalah tokohnya, pemerannya. Itu yang berbeda. Ya. Nah, teman-teman lihat di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah keempat, ayat 69 dan 70, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu mayyuti'illaha wa rasulahu, ya, faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa mayyuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, mereka nanti itu akan bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang membenarkan ajaran Nabi, pecinta kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah sebaik-baiknya pertemanan. Ini membuktikan apa? Bahwa dalam bersyukur itu penting juga kita memilih teman. Ya. Memilih teman. Teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan tergantung dengan agama temannya, kata Nabi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah salah satu di antara kalian man yukhalil. Dia akan dijadikan teman. Kalau kita ingin kenal dia baik atau buruk, maka lihat dulu teman. Kalau kita nanti nyari jodoh, kita lihat jodoh kita, calon pasangan kita baik atau gak baik, maka lihat dengan siapa lingkaran pertemanan. Ya. Kalau bertemannya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, berarti bukan orang baik. Ya. Maka manusia itu lihat temannya aja, lihat gitu. Gak usah kita tanya, kamu hobinya apa, senangnya apa, lihat lingkaran pertemanan. Karena kata Nabi tadi, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan salah satu di antara kalian man yukhalil. Siapa yang akan berteman? Ya, siapa yang akan dijadikan teman? Ya. Makanya ada istilah begini. Teman itu kan bisa teman main, ya, atau kita akan jadikan teman seumur hidup. Nah, siapa calon pasangan kita? Maka hati-hati juga memilih calon pasangan. Gitu. Walaupun ini bukan daurah pranikah, ya, bukan training pranikah, tapi kadang-kadang balik lagi ke situ kan. Ya. Kenapa? Memang di Quran itu disebutkan begini. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibat. Perempuan yang keji, ya, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Ya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ayat itu, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bukan akan terjadi secara otomatis. Artinya begini, kalau kita udah soleh, ya, akhwat nih udah soleh, hafal Quran gitu ya, ngaji rajin gitu kan, tiba-tiba jodohnya soleh, belum tentu. Tapi ayat ini, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, adalah bentuk pengkondisian, ya, agar kalau kita sudah jadi baik, maka biasanya seleranya pun yang baik-baik. Ar-ruh junudun mujannadah, katanya begitu. Ruh itu adalah tentara-tentara yang akan berkumpul dengan satu gengnya, gitu, satu pasukannya. Ya. Jadi bukan akan terjadi secara otomatis, tapi harus ada usaha. Ya. Harus ada usaha. Kenapa? Bukti sejarah terjadi kan. Nabi Nuh alaihi salam misalkan. Nabi Nuh kan nabi, tapi dalam beberapa riwayat istrinya justru menjadi kafir. Nabi Lut, istrinya juga kafir gitu kan. Kemudian Fir'aun, istrinya apa? Istrinya Asiyah itu termasuk orang-orang yang beriman gitu. Asiyah itu termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ada seorang yang soleh berpasangan dengan yang tidak soleh, ada seseorang yang solehah berpasangan dengan yang tidak soleh, dan itu kadang-kadang terjadi.
Tapi pasangan ideal tentunya siapa? Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ini membuktikan kepada kita bahwa yang baik itu memang menarik energi yang baik pula, tapi tidak akan terjadi secara otomatis kalau tidak ada usaha. Ya, kalau tidak ada usaha. Nah, makanya ini penting ya teman-teman. Jadi ayat ini jangan difahami secara tekstual. Jangan, oh berarti kalau kita sudah baik, insya Allah nanti jodohnya yang baik. Iya benar, ya. Tapi tidak terjadi secara otomatis kecuali kita ada usaha. Makanya kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ayat ini adalah bentuk pengkondisian Allah agar kalau kita sudah jadi orang baik, pasti nyari teman pun yang baik. Ya. Ketemu calon pasangan di mana? Di pengajian gitu kan. Oh, Masya Allah kan. Ketemu calon pasangan di mana? Di konser dangdut. Itu beda lagi kan. Hasil alumni konser dangdut sama di pengajian kan beda kualitas gitu kan. Ya. Nah, ini kalau orang soleh kan, kalau orang baik gitu ya, nggak mungkin dia sengaja untuk datang, mohon maaf, konser dangdut gitu kan, buat cari pasangan gitu kan. Nah, maka penting menjadikan teman itu ya. Makanya yang diberikan nikmat oleh Allah itu siapa? Alladzi an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi orang-orang soleh, para nabi, ya syuhada, ya itu orang-orang baik semua. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita tidak insecure juga apa? Dengan dihadirkannya teman-teman yang soleh. Kalau cari teman-teman yang soleh ya di pengajian, di tempat kajian-kajian ilmu, gitu kan? Insya Allah teman-temannya pun soleh, insya Allah, gitu kan? Nah ini teman-teman yang berikutnya ya. Supaya kita tidak insecure. Insya Allah banyak teman dalam kebaikan. Ya. Yang baik itu jauh lebih banyak daripada yang tidak baik. Ya. Nah, kita lihat dalam Quran itu ada dua golongan manusia. Ya. Manusia itu kan hanya ada dua aja. Ketika Allah kasih nikmat, ya, ketika Allah kasih kebaikan-kebaikan yang banyak, kita cuma dua kan. Golongan pertama, ketika mendapatkan nikmat Allah, mereka syukur dengan sepenuh hati. Golongan yang kedua, manusia yang mendapatkan banyak nikmat, lalu mereka kufur. Hanya itu aja. Ya. Manusia ada yang dapat nikmat, kemudian dia bersyukur. Ada yang dapat nikmat, kemudian dia kufur, lupa sama Allah. Lupa bahwa Allah lah yang ngasih nikmat buat kita. Lupa bahwa yang memberikan berbagai kebaikan itu adalah Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah, lihat di ayat kedua di surah Al-Fatihah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji billahi, bagi Allah. Rabbi. Ya, Rabb. Apa makna Rabb? Rabb itu maknanya tiga kata para ulama. Apa yang pertama? Pencipta. Yang kedua, pengurus, pengatur. Ya. Yang ketiga, pemberi rizki. Pemberi nikmat. Jadi kalau ada kata Rabb itu maknanya tiga. Ya, pencipta, pengurus, kemudian pemberi rizki. Ya, itu makna Rabb. Maka kalau kita berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi zidni ilma. Ya, itu bermakna, wahai yang menciptakanku, wahai yang mengatur dan mengurusku, wahai yang memberikan rizki kepadaku. Itu maknanya. Ya, itu makna Rabb. Ya, jadi kita berdoa, Allah itu yang mengatur, mengurus, memberikan rezeki kepada kita. Nah, orang yang bersyukur, dia akan merasa bahwa ya kita ini hidup semuanya pemberian dari Allah. Ya, baju kita itu ya walaupun secara sebab atas usaha kita beli gitu kan, beli di all shop atau di mana, itu usaha kita. Tapi hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Buktinya apa? Buktinya orang yang belum bisa mencari nafkah pun
Ya, Allah kasih nikmat, Allah kasih rezeki, Allah kasih baju. Melalui jalan siapa? Jalan orang tuanya. Kita pas berojol kan, keluar dari orang tua kita, oe, gitu kan. Kemudian apa? Orang tua kita ngasih baju, ngasih selimut, gitu kan. Itu membuktikan bahwa apa? Allah itu tidak membiarkan kita. Walam yatrukna hamalan. Tidak membiarkan kita begitu sia-sia, enggak. Tapi Allah itu mengurus, mengatur, ya, memberikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Nah, itu dua golongan manusia ya, teman-teman. Kemudian syukur ya. Supaya kita tidak insecure, maka kuncinya bersyukur. Ya. Tadi saya sampaikan di awal pengantar agar kita tidak insecure itu apa sih? Ya, tidak meng-underestimate, merendahkan diri kita, kasih penghargaan, banyak ketemu orang, ya. Sekarang supaya kita bersyukur, tidak insecure, tidak merasa diri rendah diri, gitu kan? Apa? Nah, ini ada konsep syukur, ya. Bahwa kesejahteraan, kedamaian, keberkahan merupakan hasil dari syukur kita kepada Allah. Sedangkan kesempitan akibat kekufuran kita kepada Allah. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram, rezekinya datang melimpah dari segenap tempat, ya, tapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini yang pertama, teman-teman. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita itu hakikatnya dari Allah buat kita. Ya, hakikatnya dari Allah. Semakin kita bersyukur, kata Allah kan, la azidannakum, akan ditambah nikmat. Ditambah kebaikannya. Wala in kafartum, tapi kalau engkau kufur, inna adzabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya siksaanku amat pedih, ya Allah. Makanya begini, para ulama itu mengatakan bahwa setiap amal kita itu ada rasanya. Iman sama kufur itu ada rasanya. Taat sama maksiat itu ada rasanya. Kalau iman, apa rasanya? Halawah, manis. Kalau kufur, apa rasanya? Murrun, pahit. Walaupun itu akan dirasakan oleh kita, tatkala apa? Tatkala kita sudah beramal. Kayak ginilah. Buat banyak orang, ya, bahwa misalkan gini, kalau kita belum sholat asar, pasti hatinya gak tenang kan? Aduh, gak tenang. Berarti itu artinya apa? Pahit. Ya. Tapi kalau sudah sholat, tenang itu. Bawaannya tenang. Orang yang taat, ngelihat wajahnya aja kita tenang gitu. Tapi coba ngelihat orang yang kriminal, ya, residivis dan seterusnya, ngelihat wajahnya aja serem gitu. Ini membuktikan bahwa taat itu manis, kufur itu pahit. Ya. Makanya Nabi pernah sampaikan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatan iman." Ada 3 perkara yang apabila ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manis keimanan. Apa yang pertama? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, sebagai sosok yang paling dicintai. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai saudaranya, ya, mencintai orang lain, maka dasarnya harus karena Allah. Ya. Kita nanti memilih calon pasangan, maka dasarnya harus karena Allah. Bukan hanya karena semata hawa kita, tapi harus karena akan manisnya keimanan itu, kata Nabi, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Engkau benci ketika akan kembali kepada kekufuran, kama takrahu ayyuqdhafa finnar. Sebagaimana engkau benci ketika engkau akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini kata Nabi. Jadi 3 hal. Kalau pengen manis keimanan, apa maksud manis keimanan itu? Bukti manis keimanan itu gini, kalau kita ibadah, itu ibadahnya betah gitu.
Kalau kita sholat, maka bawaannya sholat itu pengen lama gitu kan. Kalau kita kan sholat nanti bulan puasa, sholat taraweh gitu kan. Biasanya cari masjid yang cepat. Kalau bisa ada yang taraweh 10 menit selesai, Ustaz. Nah, berarti kalau kita masih cari sholat yang cepat gitu ya, nah, berarti belum merasakan manisnya keimanan. Baca Quran, pengennya lama gitu. Ngaji, pengennya lama sampai subuh gitu kan. Kalau 5 menit udah gatel-gatel, mau ke toilet lah, ngantuk lah, ya. Berarti kita belum merasakan yang namanya manisnya keimanan. Gitu kan. Jadi, itu kata Nabi. Maka iman itu punya rasa, kekufuran juga, ya, kemaksiatan itu punya rasa. Tanya aja sama teman-teman yang sudah kenyang dengan kemaksiatan, apakah hidupnya bahagia? Ternyata enggak. Teman-teman gini aja. Saya pernah dapat pencerahan dari guru, gitu, dari guru saya, dia bilang, ada indeks kebahagiaan kan? Di dunia ini katanya ada negara-negara yang indeks kebahagiaannya tinggi. Ada negara-negara yang indeks kebahagiaannya rendah. Ya. Bayangkan, katanya, ya, sekarang ginilah, angka bunuh diri tertinggi di dunia itu ternyata Korea Selatan, teman-teman. Padahal teman-teman, mohon maaf, banyak yang senang drama Korea kan? Nah, gitu kan? Ternyata Korea Selatan itu salah satu negara yang angka bunuh dirinya paling tinggi setelah Jepang ya. Kalau Jepang itu kan bunuh diri itu sudah jadi kultur, tradisi. Ya, mereka harakiri gitu ya. Katanya diukur oleh PBB kalau tidak salah. Nggak tahu yang jadi ukuran PBB itu apa. Negara paling bahagia di dunia itu katanya, kata PBB itu Finlandia. Apa sih yang menjadi tolak ukur PBB mengatakan bahwa Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia? Oh, ternyata variabelnya atau sesuatu yang diukur oleh PBB, satu, pendapatan mereka, gitu kan? Yang kedua, mereka di atas rata-rata, pendidikan mereka, kesejahteraan mereka, dan seterusnya. Ada beberapa variabel yang diukur oleh mereka. Tapi anehnya, teman-teman, negara Finlandia ini, ya, kalau dihitung angka bunuh dirinya, ternyata lebih besar 5 kali lipat daripada Indonesia. Berarti sebetulnya negara Finlandia itu bahagia apa enggak? Ya, dibanding orang Indonesia gitu. Berarti kalau kita lihat, berarti kalau bunuh diri itu, berarti dia enggak bahagia kan sebetulnya. Gitu kan? Dan Finlandia ini katanya 5 kali lipat lebih besar angka bunuh dirinya dibanding Indonesia. Apalagi kalau dibandingkan di Jepang. Jepang itu lebih dahsyat lagi, teman-teman ya. Sampai ada, tadi saya sampaikan, ada kultur di Jepang itu, harakiri itu. Ya. Jadi kalau orang Jepang itu, dulu kulturnya mereka, makanya orang Jepang itu kan kerja kerasnya luar biasa ya. Lihat cara jalannya, kerja kerasnya, dan seterusnya. Misalkan dipanggil oleh bosnya, dia kerja di satu perusahaan, dipanggil oleh bosnya. Ya. Sasuke, ini hasil kerja kamu sekarang menurun. Dibilang gitu aja sama bosnya, itu bisa menyebabkan dia bunuh diri. Dia naik ke lantai 10 misalkan di kantornya, kemudian dia loncat. Kenapa? Karena dia merasa tidak berharga lagi. Dirinya orang Jepang gitu. Baru disebut kinerjanya menurun, itu sudah menyebabkan mereka mau bunuh diri. Kultur. Coba bandingkan dengan orang Indonesia ya. Dipanggil sama bos, hey, kamu kerjanya menurun, nyantai aja. Udah itu dikhianati sama pasangannya, diselingkuhin gitu kan, ya, dibully di Instagram. Bunuh diri gak? Enggak. Ya, berarti orang Indonesia itu lebih bahagia daripada orang Jepang, daripada orang Korea. Ya. Habis lah, udah dibully, ya. Udah dikhianatin sama pasangannya, ya, udah dipecat di kantornya, tapi dia gak bunuh diri, gitu kan? Nah, ini ini membuktikan bahwa bahagia itu bukan dari seberapa kaya kita, seberapa terkenal, popularitas gitu, bukan. Tapi dari mana? Datangnya dari Allah. Datangnya dari bersyukur. Semakin banyak bersyukur, maka kita akan semakin bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah, ya, maka tidak akan pernah bahagia. Jadi jangan pernah mengukur kebahagiaan dari harta yang kita miliki, akademik yang melangit. Bukan dari itu. Ya.
Apakah kita syukur, apakah kita bersyukur atau tidak dengan itu semua? Maka kalau bersyukur, berarti itu kita sedang bahagia. Kalau kita kufur, ya justru kita tidak bahagia dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu, ketaatan itu manis. Ya, buktinya manis tadi apa? Ya, buktinya manis itu kita betah dalam ketaatan. Itu berarti kita sedang mengalami manisnya keimanan. Begitu ya teman-teman. Baik. Itu konsep syukur. Ya. Kemudian nikmat Allah. Ya. Nikmat Allah itu kan ada intinya dua ya. Nikmat zahir, nikmat batin. Ya. Nikmat zahir, nikmat batin. Dan kita tidak bisa hitung saking banyak nikmat Allah. Ya. Di surah Ibrahim ayat 43 Allah sampaikan, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, ya, tidak kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari. Ini nikmat Allah ini banyak. Sebagaimana tadi saya singgung di awal, ya. Apa sih yang harus disyukuri oleh kita? Ada 3 hal yang hendaknya kita syukuri dalam kehidupan. 1, sarana hidup, wasailul hayah. Sarana kehidupan. Ini yang pertama, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Kata Allah, wallahu yukhrijukum, ya. Allah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. Kita sedang begitu gak tahu apa-apa kan. Siapa yang mengeluarkan kita? Allah. Ya, sarana hidup sampai kita menjadi hidup, ya, sekolah, kuliah, menikah, punya anak, punya cucu, punya rumah, meninggal lagi kan. Sarana hidup itu yang perlu kita syukuri. Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup. Ya. Yang kedua, minhajul hayah atau pedoman hidup. Banyak orang yang lahir tapi dia tidak punya arah dalam kehidupan. Syariah ini kan membimbing seseorang untuk punya arah. Ya. Datangnya Islam ini datang membimbing seseorang untuk memiliki arah. Ya. Contohnya apa? Al-Quran itu banyak membuat perumpamaan, analogi, ya, untuk orang yang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Di antaranya apa? Digambarkan seperti binatang. Contoh, Al-Quran mengatakan di walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi ada orang-orang yang tidak menggunakan hati mereka, tidak menggunakan mata mereka, tidak menggunakan pendengaran mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dan yang ketiga yang harus kita syukuri itu apa? Pertolongan. Pertolongan dari Allah. Ya. Pertolongan dari Allah itu banyak buat kita ya. Di antaranya perlindungan, ya, dukungan Allah menjadi kuat, rezeki yang baik dan seterusnya. Nah, ini 3 hal yang hendaknya kita syukuri dalam kehidupan kita. 1, Allah sudah memberikan sarana kehidupan buat kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup, ya. Dari jutaan bibit, ya, yang masuk ke dalam rahim ibu kita, hanya kita yang dipilih oleh Allah. Hanya kita yang dipilih oleh Allah. Itu kan prestasi. Kita itu sudah jadi juara gitu. Zaman dulu sudah jadi juara gitu kan. Ya. Nah, setelah ini, setelah dikeluarkan oleh Allah jadi manusia seutuhnya, oke, kita syukuri. Ini yang paling penting. Allah sudah menjadikan kita manusia. Ya, coba kalau kita jadi ayam kan, ya, udah gede, ya disembelih gitu kan. Kalau manusia udah gede kan enggak disembelih gitu kan. Nah, ini yang pertama yang perlu disyukuri. Yang kedua, selain itu Allah ngasih pedoman. Nikmat hidayah. Makanya saya sering sampaikan bahwa salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita adalah apa? Nikmat hidayah. Ya. Gimana kalau kita lahir dari seorang bapak namanya
siapa? Donald Trump misalnya. Ya. Kita lahir, bapak kita namanya Simon Peres, gitu kan. Kita lahir, nama bapak kita Benyamin Netanyahu, gitu kan. Nah, itu kan parah itu. Ya, belum tentu kita hari ini bisa ikut kajian teman hijrah kan. Bisa ikut ngaji, sholat, ya, belum tentu gitu kan. Nah, maka hidayah itu penting. Hatta ada orang-orang yang dekat dengan Nabi, satu lingkaran dengan Nabi tapi gak dapat hidayah. Siapa? Abu Thalib. Ya. Abu Thalib itu kan mengasuh Nabi dari usia 8 tahun, mengajak Nabi berdagang gitu ya, membela Nabi. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, Abu Thalib lah yang kemudian membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Thalib sangat disayangkan, beliau meninggal dalam keadaan kufur, tidak masuk Islam. Maka kita harus bersyukur. Kita gak pernah ketemu Nabi, kita gak pernah bertemu dengan sahabat Nabi, tapi kita menjadi Muslim. Nah, ini yang perlu disyukuri. Hidayah itu mahal, teman-teman. Ya. Dan lihat, kalau teman-teman lihat video, ya cuplikan orang-orang yang masuk Islam, rata-rata dia menangis biasanya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, dia akan jingkrak-jingkrak, ketawa-ketawa, menceritakan dulu ketika dia Islam. Rata-rata gak pernah menangis. Dan harus dipahami bahwa puncak kebahagiaan seseorang bukan tatkala dia tertawa terbahak-bahak. Tapi puncak kebahagiaan seseorang adalah tatkala dia menangis. Apa buktinya? Contoh, kita misalkan jadi anak hilang. 20 tahun tidak bertemu dengan orang tua kita. Tiba-tiba Allah takdirkan setelah 20 tahun kita berpisah dengan orang tua kita, ayah ibu kita, kemudian satu saat ya, kita dipertemukan dengan ayah dan ibu kita setelah 20 tahun hilang. Kira-kira sewaktu kita ketemu dengan orang tua kita, akan tertawa atau akan menangis? Maka jawabannya pasti menangis. Menangis karena apa? Menangis karena bahagia. Gak mungkin kita 20 tahun gak ketemu orang tua, tiba-tiba pas ketemu, ketawa terbahak-bahak. Berarti buktinya dia tidak bahagia. Kita dapat prestasi. Misalkan, kita punya duit, gak punya apa, ada keinginan dalam diri kita pengen berangkat umroh ke Mekah. Tapi melihat kondisi hari ini, ya boro-boro buat umroh. Buat makan sehari-hari aja, susahnya subhanallah gitu ya. Tiba-tiba ada rezeki yang datang, ya, ada seorang dermawan datang ke rumah kita, ya, bulan depan kamu akan saya berangkatkan umroh. Ya, dan kita percaya banget dengan orang itu, memang orang kaya dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menangis atau kita akan tertawa? Pasti jawabannya kita akan menangis. Menangis karena apa? Menangis karena bahagia. Kita punya prestasi, ya. Lihat orang-orang yang berhasil menghafal 30 juz Al-Quran, kemudian dihadapkan di depan orang tuanya, maka biasanya orang tuanya menangis. Anaknya juga menangis. Menangis karena apa? Menangis karena bahagia. Maka puncak kebahagiaan seseorang itu bukan ketika dia tertawa, terbahak-bahak, tapi tatkala dia menangis. Maka Al-Quran menyampaikan, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Hendaklah kalian فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, sedikit tertawa, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, dan perbanyaklah menangis. Ya. Terutama menangis ketika kita sendiri, ketika sholat tahajud, ketika kita bertaubat, dan seterusnya. Itu bahagia. Kalau udah menangis itu bahagia. Ya, maka saya sampaikan, puncak kebahagiaan bukan tatkala tertawa, tapi tatkala kita menangis. Buktikan oleh teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman. Maka hidayah ini penting. Makanya lihat, orang-orang yang masuk Islam, dapat hidayah pasti dia menangis. Ini membuktikan apa? Membuktikan dia sangat bahagia. Membuktikan dia menemukan kebenaran. Coba bedakan antara yang murtad, keluar dari Islam, dan orang yang masuk Islam. Itu beda sekali. Ya. Dan ketiga tadi, kita bersyukur terhadap segala sesuatu, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita berupa
pertolongan. Kita kan hidup itu ditolong sama Allah. Ya, segala sesuatu itu terjadi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman. Maka jangan pernah kita merasa insecure, rendah diri gitu kan, merasa gak pede. Percaya bahwa Allah akan menolong setiap niat-niat baik. Nah, baik. Optimalkan syukur agar Allah optimalkan nikmat kita. Semakin banyak syukur, maka Allah semakin menambah nikmat kita. Apa sih rukun syukur? Ternyata syukur itu ada rukunnya. Apa sih rukun itu? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Komponen-komponen yang kalau ada, maka berarti itu syukur. Apa yang pertama? Iktiraf. Apa itu iktiraf? Iktiraf itu menyadari, menyesali, mengakui. Makanya disebut iktiraf itu artinya pengakuan. Ya. Makanya ada kalimat, katanya si kalimatnya Abu Nuwas. Ya. Di kita disebut Abu Nawas. Gitu kan. Abu Nuwas itu seorang ulama dikenal dulu di Baghdad, namanya Abu Nuwas. Nah, ada kisah 1001 malam itu kan biasanya kisah lucu ya antara Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid. Tapi sebetulnya Abu Nuwas itu seorang ulama gitu ya. Ini wallahu alam, tapi kalimat ini dinisbatkan kepada Abu Nuwas kan. Apa kalimatnya? Ilahi nas tulil firdaus si ahla wala aqwa alan naril jahimi. Nah, itu kalimatnya. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku ini tidak pantas untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku juga tidak kuat kalau aku harus masuk ke neraka jahanam. Ya. Wala aqwa. Jadi ini iktiraf namanya, pengakuan. Kita ini ya Allah, kalau jadi ahli surga, kayaknya belum pantas ya Allah. Kayaknya masih banyak dosa ya Allah. Kayaknya masih banyak kejahatan-kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan ya Allah. Tapi kalau Engkau masukkan aku ke neraka, aku pasti tidak kuat ya Allah. Wala aqwa 'ala narid jahim. Nah, inilah yang disebut dengan iktiraf. Iktiraf itu artinya pengakuan. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surah Fatir, ya, wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi. Dan Allah itu maha terpuji. Nah, ini yang disebut dengan iktiraf. Ya, iktiraf. Jadi rukun syukur yang pertama teman-teman adalah apa? Iktiraf. Pengakuan. Kita mengakui bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita kalau jadi ahli surga itu sepertinya gak pantas gitu. Tapi kalau mau jadi dimasukkan ke neraka, gak kuat juga ya Allah. Jadi serahkan aja ke Allah sepenuhnya. Ini iktiraf. Ini rukun syukur yang pertama. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah tahaddus. Apa tahaddus? Menceritakan kita, bahkan berbagi nikmat yang kita dapatkan. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Kata para ulama, ceritakan di sini bukan hanya kita cerita, aku udah lulus kuliah loh, aku udah beli rumah baru loh, aku mau menikah, bukan dapat harta yang banyak, maka kita berbagi harta yang banyak dan seterusnya. Ini namanya tahaddus. Dan yang ketiga, rukun syukur itu teman-teman taat. Ya, taat. Ya. Allah menyebutkan bahwa para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang paling bersyukur dengan melaksanakan puncak ketaatan dan pengorbanan. Jadi tidak bisa kita bersyukur kecuali dengan tiga rukun ini. Yang pertama iktiraf, pengakuan. Yang kedua tahaddus, kita menceritakan kepada orang. Yang ketiga taat. Kita taat sama Allah.
bahwa ya puncak ibadah itu kan, sebagaimana kata para ulama, itu bukan takwa, tapi apa? Syukur. Makanya motivasi ibadahnya Nabi itu karena syukur kan. Ketika Nabi sholat malam, panjang banget sholat malamnya, kaki beliau bengkak-bengkak, ya, sampai Ummul Mukminin Bunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aghfarta ma qaddamta wa ma akharta, bukankah telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah engkau senang, wahai Aisyah, ketika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka puncak tertinggi ibadah adalah tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, teman-teman, nah itu 3 rukun syukur ya. Iktiraf, pengakuan, kemudian tahadduts, menceritakan nikmat itu, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan ibadah dan seterusnya. Tambahan nikmat ya, refleksi syukur itu dilakukan dengan optimal akan menghasilkan tambahan nikmat dari Allah. Ziyadatun nikmah. Dalam bentuk apa? Satu, keimanan yang bertambah. Ya, iman itu bertambah. Kemudian apa? Ilmu yang bertambah. Kalau orang bersyukur, imannya bertambah, ilmunya bertambah, amalnya bertambah, rizkinya juga bertambah. Dan akhirnya mendapatkan puncak dari kenikmatan, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. Ini yang kita harapkan, tambahan nikmat. Ketika kita bersyukur, Allah berikan tambahan nikmat buat diri kita. Nah, maka tidak sepatutnya buat kita sebagai hamba-hamba Allah untuk merasa insecure dengan diri kita. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa manusia itu diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Allah. Fokus pada kelebihan kita dan siasati kekurangan kita. Ya. Dan orang tidak akan melihat kekurangan kita ketika kita fokus pada kelebihan kita, bahkan menjadi prestasi gitu ya. Maka ini subhanallah akan menjadi kebaikan buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau masih ada waktu, mungkin nanti ada pertanyaan dan seterusnya. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Abud, mangga. Siap, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materinya jazakallah khair, Ustaz. Wa'iyyakum. Ya, kedengarannya suara saya ya? Kedengaran. Oh, siap. Boleh nih teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau melalui chat, kolom chat, dipersilakan. Sangat boleh, mangga. Kadang nih, memang Ustadz, saya pribadi sih memang kadang suka gampang banget namanya insecure tuh Ustadz. Apalagi kalau yang ngebanding-bandingin tuh Ustadz. Apalagi kan sekarang medsos ya, bisa ngeliat status orang, ngeliat inilah, itulah. Udah ngerasa biasa aja ngeliat status orang, gitu. Jadi, insecure lagi, apalagi gampang overthinking lagi, dan lain sebagainya. Ripuh, hirup, gitu Ustaz. Kalau digituin mah. Ya Allah. Makanya teman-teman bertanya, hati-hati ya kalau ngelihat medsos ini. Ini jelas suaranya. Jelas Ustaz, jelas. Makanya hati-hati kalau sering-sering lihat medsos, apalagi ngepoin status orang, ya. Ini harus harus kita kritis juga. Artinya begini, orang yang dipost di status itu kan biasanya yang baik-baik ya. Satu, ketika jalan-jalan ya. Terus kita yang sibuk kerja, yang sibuk kuliah, nggak pernah jalan-jalan di rumah terus gitu kan. Bilangnya, wah, tangga kita jalan-jalan mulu. Kapan iraha batur jika kurang gitu ya. Mikirnya kan begitu, iraha batur jika kurang gitu kan. Ini insecure gitu. Ingat, yang dipost itu yang baik-baik ya. Yang bagus-bagus, prestasi gitu kan, nggak pernah ngaduk di post gitu kan, di update status ya, gitu, post nggak pernah kan, giripuh, ini nggak pernah di post. Artinya, makanya jangan, karena gini teman-teman, ini sebagai ini aja, nasihat mungkin buat diri saya, juga buat yang lain ya. Ada orang-orang, mohon maaf, sudah menikah. Terus dia memperlihatkan kemesraan dengan pasangannya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sebaiknya tidak memperlihatkan kemesraan walaupun dengan pasangan sah kita, katanya begitu.
Ada, saya punya teman, saya tidak sebutkan namanya ya. Teman itu kalau di medsos itu mesra banget sama istrinya itu. Ya berduaan, jalan-jalan ke sini. Kita lihat status berikutnya jalan-jalan ke sini lagi. Sehingga kita, saya sendiri, sampai istri itu ngomong gitu. Itu katanya sih itu Pak, jalan-jalan mulu. Kok aku nggak pernah di-post sih? Saya bilang. Ini cerita aja. Sampai istri protes gitu kan. Kok orang mah tuh kan istrinya aja di-post katanya di IG-nya di ini. Kok aku nggak pernah di-post gitu kan. Ya teman saya itu, qadarullah, mungkin ini juga takdir dari Allah, ya. Lama-kelamaan saya dengar, oh ternyata dia cerai sama istrinya. Yang selama ini di medsos kita lihat apa? Kita lihat kayaknya ini pasangan serasi. Kayaknya ini pasangan ideal. Gitu. Kayaknya ini pasangan istrinya orang solehah, laki-lakinya ya katakanlah soleh. Tapi kok kenapa bisa berpisah? Gitu. Nah makanya hati-hati. Medsos itu kan tidak semuanya menggambarkan kehidupan utuh kita sepenuhnya gitu. Belum tentu yang sekarang yang suka ngepost berdua dengan pasangannya, menyampaikan kata-kata dan seterusnya itu bahagia rumah tangganya, belum tentu. Kita kan nggak tahu. Yang dipost ya. Nah, itu kejadian, benar terjadi. Ya. Benar terjadi seperti itu. Dan ada gitu. Makanya jangan terpaku dengan apa? Dengan status di medsos, teman-teman. Jangan kita tertipu dengan itu gitu. Ya paling yang di post itu mungkin 10% atau paling banyak kita mengetahui kehidupan seseorang itu hanya 30%. Yeah. Paling banyak loh. Ya. Makanya jangan tertipu dengan medsos. Itu mesra di YouTube yang ngelihat seseorang, kayaknya itu mesra banget dengan istrinya. Bahkan dengan istrinya sekalipun. Apalagi kalau bukan istrinya. Ya. Dengan istrinya sekalipun, kayaknya mesra banget dan seterusnya gitu kan dengan istri. Ternyata pisah. Nah, ini memang tidak semua seperti itu, tapi artinya ini jangan sampai menjadikan medsos itu sebagai standar. Apalagi ngelihat kehidupan orang mah jalan-jalan terus tiap hari, iraha atuh batur jiga urang gitu. Orang mah kayaknya hidupnya bahagia ya. Hari ini ngepost makan di restoran ini, besok ngepost makanan di restoran itu. Orang mah gitu kan tiap hari makan teh di dapur bari jeung ikan asin paling enak juga pakai telur gitu. Ini insecure. Enggak seperti itu, teman-teman. Syukuri ya, karena boleh jadi kita tidak tahu kehidupan orang itu sebetulnya seperti apa. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, baik. Mungkin siapa tahu dengan dia memposting kebahagiaannya jadi mengurangi kesedihannya dia yang belakang gitu ya Ustaz ya. Bisa jadi. Itu kan banyak, makanya mungkin perlu belajar juga ada psikolog itu menyampaikan begitu. Ada orang yang tidak bahagia di dunia nyata, maka dia menginikan kebahagiaannya di dunia maya. Mengekspresikan kebahagiaan di dunia nyata, maka dia post di dunia maya gitu, seakan-akan dia bahagia. Ya, itu ya hak masing-masing orang gitu ya. Tapi saya sampaikan jangan kita menjadikan apalagi standar kehidupan di medsos itu kehidupan yang benar-benar real nyata. Karena yang dipost kan yang baik-baik gitu. Nggak pernah lagi pakaian lusuh dipost di medsos. Rata-rata lagi dan dulu kan. Nah, gitu kan. Allahu a'lam. Ya, ini Ustaz, alhamdulillah banyak banget yang bertanya di chat nih Ustaz. Siap. Ya, Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi dalam menanti jodoh? Kadang insecure melihat teman-teman sudah pada nikah dan punya anak. Adakah amalan yang bisa kita kerjakan agar jodoh segera datang dan bagaimana caranya agar kita segera dipertemukan dengan jodoh kita Ustadz? Terima kasih Ustadz jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik. Ini pertanyaan bagus dan mungkin mewakili banyak orang ya. Kadang insecure dengan hal itu. Pertama teman-teman begini, menikah itu bukan lomba lari, bukan lomba balapan, bukan. Siapa yang duluan, enggak. Ya. Tapi menikah itu yang pertama adalah tentu perintah syariat dari Allah, gitu ya. Yang kedua, menikah itu ada timingnya. Maksudnya begini.
ada waktu yang tepat. Ya, Allah itu menyediakan waktu yang tepat buat kita kapan. Tapi yang jelas, ya, ada yang ketemu jodohnya mungkin tidak di usia 25, ada yang ketemu jodohnya di usia 30 gitu kan. Ada yang ketemu jodohnya di usia mungkin 20 tahun gitu kan. Itu kan beda-beda. Seseorang itu beda-beda ketemu dengan jodoh. Hanya tentu yang bisa kita lakukan apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu, ya misalkan kalau kita akhwat atau ikhwan, ya rata-rata sih akhir-akhir ini banyak saya mendapati yang mendapati keluhan-keluhan seperti itu adalah akhwat gitu. Usia 22 tahun atau 21 atau 25 udah gelisah gitu. Ini jangan-jangan kapan saya ketemu sama jodoh nih gitu kan. Di mana nih saya jodoh saya nih kan. Teman-teman jangan hanya mengeluh, bukan. Ya, jangan hanya mengeluh, tapi apa? Kalau memang benar-benar mau menikah, sempurnakan ikhtiar. Ya. Minimal satu, ya, siapkan dulu biodata lengkap. Ya, biodata lengkap. Siapkan nama siapa, tinggal di mana, kebiasaan apa, ya, kelebihan apa, kekurangan apa, ya. Itu disampaikan. Apa? Ketika ada orang baik, ya misalkan guru ngaji kita di kampung atau orang tua kita atau teman baik kita, ya. Kita sampaikan, gue lagi cari jodoh nih, kira-kira ada yang cocok gak? Gitu kan. Tanya, kalau belum ketemu juga. Ya, tanya, kira-kira ada yang cocok gak? Dan itu memang proses panjang, tidak sehari 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan. Ya. Setelah kita menyempurnakan ikhtiar tadi, harus sabar. Jadi bukan hanya mengurung diri di rumah, makanya tadi saya sampaikan, ada ikhtiar kan, ada amalan itu ikhtiar gitu. Ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan jodoh itu bukan hanya berdiam diri, tapi ada ikhtiar kalau memang kita benar-benar mau menikah. Ya. Setelah menyempurnakan ikhtiar apa? Perbaiki diri. Satu, perbaiki diri dulu. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga, jangan lupakan doa. Apa di antara doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dulu guru saya pernah mengajarkan, kalau kamu mau mudah jodohnya, gitu kan? Kalau kamu jodohnya mau dimudahkan, baca doa ini. Nah, kata guru saya itu. Itu waktu SMA saya masih ingat. Apa doanya? Ada 3 yang beliau ajarkan. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa pertama. Rabbij'alni, itu ada di dalam Quran. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini yang pertama. Doa yang kedua, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang kedua. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga dari hadis Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya, Allahumma, itu 3 doa yang diajarkan guru kami ketika dulu, ya waktu mau lulus SMA, baca doa itu katanya. Sering-sering baca doa itu. Ya. Dan tentu bukan dengan doanya, tapi karena kita yakin dengan siapa? Yakin dengan Allah. Akhirnya saya coba baca doa itu ya ketika waktu itu menikah usia 24. Ya, sekarang usia sudah 30 lah. 2014 ya, sering baca doa itu ya. Ada ketertarikan pada seorang akhwat gitu kan. Saya coba kasih CV, saya kira mau ditolak gitu. Alhamdulillah selama hidup saya tidak pernah ditolak oleh cewek gitu ya. Sekali nembak langsung diterima, langsung nikah. Alhamdulillahnya begitu. Orang kan ditolak 5 kali, gak apa-apa. Harus punya prinsip apa? Keberhasilan adalah kegagalan yang tertunda gitu kan. 10 kali gagal berarti itu keberhasilan tertunda. Wah, jadi prestasinya banyak gitu. Tapi alhamdulillah ya, tentu dengan wasilah apa? Ya bukan karena saya, bukan. Ya bukan karena begini begitu, bukan. Tapi karena kita yakin Allah itu ngasih jodoh yang terbaik buat kita. Saya kira akhwat yang saya ingini itu bakal nolak gitu kan. Bakal kayaknya tapi ternyata enggak ya, dengan izin Allah gitu kan, dengan izin Allah.
tentu ada doanya juga gitu kan. Maka jangan pernah insecure ya. Jangan pernah merasa apa sih gua mah cuman ranginang goreng, apa sih gua mah cuman borondong gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang meng-underestimate diri kita jauhkan ya. Makanya ingat, kata-kata itu berpengaruh ya. Kalau kita mengucapkan yang baik-baik, maka pengaruhnya juga baik. Kalau kita mengucapkan yang kita bilang kok jodoh saya lama, jangan-jangan benar-benar lama, naudzubillah gitu kan. Tapi ucapkan apa? Insya Allah Allah akan mempertemukan di waktu yang tepat, gitu kan. Pangeran berkuda atau bertoyota atau berbit gitu ya, dan lain sebagainya insya Allah gitu ya. Gitu ya, Wallahu a'lam. Coba nih Ustaz, ada pertanyaan lagi. Iya, silakan. Oke. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana kita meyakinkan diri sendiri atas potensi atau kelebihan yang kita miliki agar tidak insecure, dan bagaimana caranya membuat teman atau yang lain tidak merasa insecure ketika melihat penampilan kita. Karena kan tadi dikatakan kalau kita apa tuh? Kalau kita memperoleh nikmat harus disiarkan. Tapi terkadang niat kita tidak untuk pamer, justru melihat orang lain merasakan apa? Oh, merasa minder atau insecure terhadap dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa tadi ya? Tadi agak keputus soalnya suaranya. Oh, Kita lebih insecure. Kalau misalnya dia itu gimana caranya punya potensi di dalam dirinya itu untuk pengen ditunjukkan, untuk tidak, tapi gimana caranya agar orang lain ini tidak insecure apa yang sudah dia tunjukkan gitu, Ustaz. Yang tadi kita sudah sampaikan kan kadang orang punya cara tersendiri untuk mengekspresikan gitu ya, Ustaz ya. Kita punya potensi apa, pengen ditunjukin gitu Ustaz, melalui medsos atau apapun, tapi gimana caranya untuk orang lain tuh tidak, kita sendiri tidak insecure sama potensi yang kita miliki, dan kalau misalnya kita ingin mengepostnya itu orang lain tidak insecure juga ke posan kita gitu. Baik. Ke potensi kita gitu Ustaz. Insecure ini kan sebetulnya masalah yang ada dalam diri masing-masing ya. Artinya kadang-kadang begini, orang kita gak ngapa-ngapain tiba-tiba ketemu kita insecure gitu kan. Itu kan sebetulnya bukan karena pengaruh, ya ada sih pengaruh dari luar, tapi itu bukan salah orang luar, bukan. Salah diri kita. Kalau kita insecure nih, itu bukan salah orang luar, tapi salah diri kita yang salah membaca atau menggambarkan diri kita secara utuh. Ya. Jadi sebetulnya begini, tidak ada masalah kita menampilkan prestasi kita, sesuatu yang kita bisa. Terus orang lain insecure gimana? Ya, itu sih bukan ranahnya kita, ya, bukan ranahnya kita untuk menjadikan dia insecure atau tidak gitu, bukan. Tapi tentu dia yang harus membaca dirinya lebih baik gitu. Tugas kita kan, makanya bukan berarti ada istilah apa? Para ulama itu menyebutkan Imam Fudail bin Iyad itu pernah mengatakan tarkul amal li ajlin nasiriya. Meninggalkan amal kebaikan karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlin nasi syirk. Melakukan amal kebaikan karena manusia itu syirik, katanya. Jadi tidak boleh meninggalkan kebaikan atau mengerjakan kebaikan li ajlin nas karena ingin mendapatkan sesuatu dari manusia gitu. Pujiankah, berharap ini, berharap itu dari manusia, bukan. Wal ikhlas, dan yang disebut dengan ikhlas itu kata Imam Fudail bin Iyad, ma yu'afiyakallahu minhuma, apa yang Allah selamatkan darimu dari keduanya. Artinya apa? Kita tidak melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu li ajlin nas karena manusia, ya. Tapi semuanya dilakukan atas dasar ingin mendapatkan kebaikan, pahala, keridhaan dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau dia insecure itu bukan ranahnya kita untuk ngotak-ngatik dia insecure atau enggak, bukan. Ya, tapi ranahnya kita adalah apa? Kita tahadus di nikmat, mengabarkan bahwa kita dapat nikmat dari Allah, kita syukuri gitu. Ya.
Makanya para ulama itu mengatakan begini, ilmu itu harus ditunjukkan. Kalau amal harus disembunyikan. Bagusnya disembunyikan. Ya. Kita punya ilmu, punya salah satu di antara ilmu itu kan skill. Skill itu harus ditunjukkan. Tapi kalau amal disembunyikan. Ya. Bahkan ada orang yang disebutkan oleh hadis Nabi, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmu yang dia miliki, skill yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, uljima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Maka dia akan dikendalikan di hari kiamat dengan bilijami minan nar, dengan tali kendali yang terbuat dari api neraka. Makanya ada kaidah itu tadi. Ilmu harus ditampakkan, diperlihatkan, disampaikan, tapi kalau amal hendaknya disembunyikan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Siap. Baik, ada pertanyaan lagi nih Ustadz nih. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Kebetulan saya sedang dapat musibah dalam hal ini bisnis. Singkatnya, dana usaha yang digelapkan oleh sahabat sendiri. Allah. Bagaimana caranya bisa lebih bersyukur karena dampaknya juga ke usaha pribadi saya sendiri yang tidak bisa fokus untuk melanjutkannya. Terima kasih. Baik. Ada nasihat dari Nabi SAW. Unzur man asfala minkum wa la tanzur man fawqakum. Unzur man asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Wa la tanzur man fawqakum. Jangan kau lihat orang yang ada di atasmu. Ini dalam masalah hal yang sifatnya dunia. Bisnis, usaha, mencari nafkah, itu kan sifatnya dunia. Maka prinsipnya lihat dulu ya orang yang ada di bawah kita, jangan dulu lihat yang ada di atas. Saya kadang kalau lagi bawa kendaraan, sering ngelihat gitu ya, ada kakek-kakek udah tua, jalan kaki, terus bawa dagangan, yang jualannya paling kayak oncom, tahu gak oncom? Ya, oncom kan berapa? Paling mahal 10.000 gitu kan. Ya paling dihitung-hitung sama modalnya dia jalan bisa seharian itu, atau mungkin dari pagi sampai duhur dapat 100.000. Itu kalau laku semua. Dan itu sudah tua kakek-kakek. Kadang saya secara pribadi dalam hati sering mendoakan, ya Allah, kalaupun belum bisa ngasih, belum bisa berhenti ngasih uang ke dia, minimal kita doakan orang-orang seperti itu. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam rizkinya. Ya Allah, berikanlah pahala dalam semangat mencari nafkahnya. Minimal kita doakan. Jadi kalau ada orang yang kita ngelihat orang seperti itu, kita doakan. Nah ini kan kita melihat bahwa ternyata hari ini mungkin kita punya motor atau bahkan punya mobil. Katakanlah punya motor lah rata-rata. Tapi dilihat di sekitar kita mungkin masih banyak orang yang kemana-mana masih naik angkot. Yang naik angkot pun lihat lagi siapa ternyata masih banyak di sekitar kita kemana-mana dia harus jalan kaki, tidak punya ongkos untuk naik angkot. Ya. Maka kadang kita gak bersyukur itu gara-gara apa? Gara-gara selalu melihat ke atas gitu. Tapi bukan berarti begini teman-teman. Syukur itu bukan berarti merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkan. Kayak misalkan kita merasa saya mah cukup lah, yang penting buat makan sehari-hari kita merasa cukup. Bukan itu. Tetap usaha kita optimalkan, kita maksimalkan, kita menganggap bahwa setiap kegagalan yang terjadi itu ada hikmahnya, itu merupakan tangga menuju kesuksesan. Dan untuk supaya diri kita sadar bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan pada kita dengan cara undur man asfala minkum. Lihat orang yang lebih bawah darimu. Ya, supaya kita apa? Supaya kita merasa ya ujian segini mah gak ada apa-apanya gitu. Buat kita gitu. Ya ujian segini mah ujian segini buat gak ada apa-apanya. Yang kedua harus meyakini bahwa ujian, musibah dalam bisnis dan lain sebagainya itu adalah tangga untuk menuju apa? Kesuksesan, keberhasilan. Tanya coba. Orang-orang yang sukses di bisnisnya, berapa kali dia kadang ditipu, bahkan oleh temannya sendiri. Tapi dengan ditipu itu tidak lantas menjadikan dia putus asa. Kalau gitu saya nggak bisnis lagi dah, besok mau tutup aja semuanya. Enggak. Tapi dia coba lagi.
gagal coba lagi. Ya, tanya orang-orang bisnis itu rata-rata mereka yang nggak tiba-tiba dia bangun bisnis, bangun perusahaan, ya bangun ya perusahaan dan seterusnya, ya kemudian dia tiba-tiba langsung sukses, nggak pernah gagal. Ya, kalau orang yang suksesnya cepat, biasanya gagalnya juga cepat. Tapi kalau orang yang prosesnya luar biasa, dilatih gitu kan, maka usahanya juga akan bertahan lebih lama. Gitu. Ya, jadi ketika kita dapat mustajab seperti itu, supaya dapat bersyukur apa? Unzur man asfala minkum. Lihat orang yang berada lebih bawah dari kita. Kita mah mungkin masih punya rumah kita belum dijual gitu kan. Ada orang yang ketipu bisnisnya sampai harus menjual rumahnya. Kalaupun misalkan sampai kita harus jual rumah, kita masih mampu untuk kontrak rumah gitu. Ada orang yang tidak punya rumah di luar sana, ya mungkin di sekitar kita. Ya, apa kuncinya? Doakan mereka, lihat, jadikan pelajaran buat kehidupan kita supaya kita bersyukur. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Nih, mohon maaf teman-teman ya, kita karena waktunya sebentar lagi mau habis. Jadi pertanyaan yang teman-teman akan jawab dimohon maafkan. Kita berikan satu kesempatan lagi yang bertanya ya. Ini ada dari yang mana nih? Nah, ini dia. Ustadz, kalau sudah menikah namun pasangan kita belum sejalan dengan kita, belum hijrah, adakah apa tuh dua ya? Oh, doa. Suaranya putus kayaknya. Halo? Cek. Ya, ada. Tapi tadi putus-putus. Oke, balik lagi Ustadz pertanyaannya. Ya, silakan. Ustadz, kalau sudah menikah namun pasangan kita belum sejalan dengan kita, belum hijrah, adakah doa atau sesuatu agar kita belum menjadi wasilah hidayah untuk pasangan kita? Ya. Memang yang pertama yang ngasih hidayah secara mutlak, atau para ulama menyebutnya hidayah itu taufik, itu Allah. Itu Allah. Jadi siapa yang bisa membolakkan hati? Ya Allah. Jadi pertama saya sampaikan, kuatkan doa kita, kuatkan ikatan kita, kuatkan kedekatan kita dengan Allah. Maka tidaklah Allah akan membiarkan hamba-Nya dalam kesulitan ketika dia butuh. Ya. Ingat, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Pertolongan Allah itu dekat. Ya. Ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Jadi kita yakin bahwa yang menggenggam hati pasangan kita, suami atau istri kita siapa? Allah. Ya. Maka jangan pernah putus asa untuk terus berdoa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga jangan melupakan ikhtiar. Jangan-jangan dia belum sejalan itu karena belum dapat pencerahan. Ya. Atau dia punya pengalaman buruk dengan pengajian misalkan. Ya. Atau dia cari faktor-faktor apa sih yang menyebabkan dia demikian. Maka kalau kita sudah menemukan faktor-faktornya, kita akan tahu dari mana kita harus masuk. Dari mana kita harus masuk untuk bisa mengajak pasangan kita agar sejalan. Tapi yang paling utama, jangan lupakan teman-teman, sering-sering mendoakan pasangan kita. Ya. Bahkan salah satu doa yang akan mustajab itu doa seorang istri kepada suaminya. Doa seorang suami kepada istrinya. Ya. Ini salah satu doa yang mustajab, doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lupakan untuk berdoa, minta sama Allah agar dibukakan hati suami kita atau istri kita. Apa doanya? Banyak ya. Doa yang diajarkan di Quran misalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di Quran. Di hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa yang hendaknya kita perbanyak ya untuk mendoakan pasangan kita agar jalan, diberikan supaya dia berhijrah menjadi
lebih baik. Yang tadi Quran surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana itu surah Ali Imran di ayat-ayat awal, di halaman pertama. Kalau kita gunakan mushaf Utsmani itu di halaman pertama, surah Ali Imran. Tapi saya lupa ayatnya ayat berapa, tapi di awal-awal gitu. Dan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nanti ada pokoknya di halaman pertama surah Ali Imran. Kalau kita menggunakan mushaf Utsmani ya. Wallahu a'lam. Oh, siap. Siap. Jazakallahu Ustaz untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman. Sekali lagi mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan ya. Teman-teman boleh nanti japri aja langsung ke Ustadznya. Bisa melalui IG Ustadz Samsam Nur Hidayat ya. Saya lupa Ustadz kalau nggak salah ya. Bisa ID dia nanti sama Ustadz. Siap. Ustadz, oke baik Ustadz, mungkin sebelum kita tutup kajiannya pada hari ini, mungkin kita berdoa dulu. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga teman-teman yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dan teman-teman yang sedang banjir di daerah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya semoga cepat reda. Amin rabbal alamin. Baik, teman-teman, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, meminta kepada Allah dengan khusyuk dan khidmat, agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Engkaulah yang menggenggam hati kami. Engkau yang membolak-balikan hati kami, Ya Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui isi hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mentaati seluruh perintah-perintah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah kekuatan pada diri kami untuk menjauhi kemaksiatan, Ya Allah. Berikanlah kekuatan pada diri kami untuk menjauhi kemunkaran, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, bagi kami yang belum bertemu dengan pasangan dan jodoh kami, segera pertemukan kami, Ya Allah. Bagi kami yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, semoga Engkau segera berikan keturunan bagi kami, Ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin rabbal alamin. Jazakallah Ustadz untuk materinya. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan agar bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Dan jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman yang sudah mengikuti kajian pada hari Sabtu ini. Semoga teman-teman selalu berikan kesehatan, dan yang sedang bekerja semoga diberikan kelancaran juga pekerjaannya. Dan semoga materi yang kali ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa di-share kepada teman-teman. Amin rabbal alamin.